Informasi keliru terkait status owner Daviena sebagai saksi di kasus Nikita Mirzani. Gue bukan bermaksud untuk merendahkan atau untuk menilai hakim itu baik dan buruknya. Tapi menurut saya Pak Hakim yang notabene manusia biasa dan masyarakat biasa, yang dimana dari kemarin melihat perkembangan dan perjalanan persidangan kasus Nikita Mirzani ini, dari mulai laporan polisi sampai BAP sampai P19 sampai P21, Pak Hakim yang cerdas yang dikirim Tuhan otaknya untuk membela masyarakat. Pak Hakim di sini emangnya belum bisa menilai apa, atau belum dapat keputusan apa? Pak Hakim sebenarnya tahu atau enggak, apa pura-pura mau lanjutin aja nih berita biar viral? Pak Hakim udah jelas-jelas itu nggak ada namanya pemerasan, udah nggak ada namanya TPPU. Mau dibuat JPU mau gimana pun ceritanya, ini nggak ada namanya pemerasan atau TPPU. Jadi menurut aku sih ya, pribadi manusia paling bodoh lah di Indonesia ini Pak Hakim. Hentikan aja itu, ya, bebaskan nih kita. Mau sampai kapan? Mau dibilang sindikat itu sindikatnya gimana? 4 miliarnya udah nggak ada, ditarik, ya kan? Dari pemerasannya apa pembukti pengancamannya nggak ada, cuman berdasarkan chat-chatan begitu. Ditanya sama Reza Gladys pun juga nggak ada ini masalah pribadi, abu-abu. Pak Hakim yang terhormat, paham kan? Jadi geli aku lihat semuanya pembicaraan kalian itu di persidangan itu, dari huru hara sampai udah adem gimana sekarang? Udah nggak ada. Sebenci apa sih kalian sama Nikita Mirzani? Ya, ini terus Pak Hakim ya, udah selesaikan lah ya, please. Jangan kayak orang bodoh kita ini. Masih banyak kasus-kasus yang lain yang perlu berbobot, yang perlu Pak Hakim pelajari, ya kan? Itu Lembong kemarin, itu kemarin bupati yang dilengsarkan. Masih banyak kasus-kasus yang hebat. Cuma Nikita Mirzani masalah di 4 miliar, kalian kayak bodoh sekali kalian gitu. Marwahnya hakim itu di mana sih? Buat sahabat-sahabat sosmed, kalau kalian mau cuan cepat, ya, coba kalian bela RG, hubungin manajemennya. Mau itu peramal, mau itu dukun, mau itu influencer, mau itu buzzer, kalian semua yang mau uang cepat, silakan hubungin pihak RG, ya, untuk update di sosmed kalian, membela dia. Jadi produk overclaimnya aman gitu ya. Coba aja pegang omongan saya. Semua yang berhubungan dengan dia itu nggak luput dari mau itu paramal ya, mau itu influencer, buzzer dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau cepat dapat uang, silakan cepat hubungin pihak manajemennya. Informasi keliru terkait status owner Daviena sebagai saksi di kasus Nikita Mirzani. Ada yang bilang bahwa Daviena tidak wajib hadir di persidangan Nikita Mirzani karena ia bukanlah saksi mahkota. Itu pendapat yang keliru, sahabat channel. Nah, sekarang mari kita luruskan dulu ya perbedaan antara saksi fakta dengan saksi mahkota. Jadi saksi fakta itu adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa. Kemudian saksi mahkota. Nah, saksi mahkota ini adalah sesama terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain dalam kasus yang sama. Misalnya contoh dulu kasusnya Ferdy Sambo dan Richard Eliezer, di mana Richard Eliezer kan memberikan kesaksian untuk Ferdy Sambo. Nah, Daviena ini jelas masuk kategori saksi fakta karena ia sendiri mengaku pernah hampir menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dan ia sudah tuangkan dalam bentuk BAP resmi. Jadi, sahabat channel, menurut pasal 159 KUHP, setiap saksi yang dipanggil secara sah dan patut wajib hadir di persidangan.
Pengecualiannya sangat terbatas, misalnya sakit permanen, meninggal dunia, atau berada di luar negeri. Boleh nggak hadir. Artinya kehadiran Daviana ini bukan soal mau hadir atau tidak mau hadir ya. Itu kewajiban hukum. Jadi jika mangkir terus, ada kemungkinan pengadilan memerintahkan penjemputan paksa. Bahkan bisa berujung konsekuensi pidana. Jadi, sahabat cendol, mari kita pahami dengan jernih ya. Dalam hukum acara pidana, kehadiran saksi fakta seperti Daviana adalah kunci untuk mencari kebenaran material. Tanpa itu, proses persidangan bisa kehilangan validitasnya. Jadi ingat, kehadiran saksi bukan hanya formalitas, tapi bagian dari tanggung jawab hukum demi tegaknya keadilan. Semoga sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat Ijazah Layars aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan aman, dipermudah semua urusannya, rezekinya semakin dilancarkan. Oh ya guys, terkait persidangan Aminiki kemarin, semua sudah dilakukan. Pembuktian, keterangan-keterangan saksi, bukti-bukti terakhir kemarin, Aminiki sendiri sebagai saksi, Mel juga sendiri sebagai saksi. Insyaallah ini akan membuka, melihat hasil daripada persidangan nanti akan dilihat oleh majelis hakim. Fakta-fakta, keterangan-keterangan yang sudah dicatat, yang sudah diberikan oleh para saksi. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik apapun itu, dan hakim dibukakan pintu hatinya, memutus dengan menggunakan suara hati dan hati nurani. Insyaallah putusan apapun itu adalah yang terbaik. Satu asas hukum res judicata propere tato habito. Apapun putusan hakim, kita harus tunduk dan patuh. Semoga Allah senantiasa menjaga hakim untuk berlaku adil dan objektif. Amin, amin, amin. Yang terbaik buat Aminiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terkait dengan permohonan penangguhan penahanan. Halo, siang guys. Siang ini saya mau ngebahas gimana banyaknya orang yang berusaha supaya Niki itu tetap di penjara dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dari masalah Niki ini, umumnya dari pihak Reza Gladys, orang-orang yang berusaha menjatuhkan Niki ini adalah satu, manusia-manusia yang tidak tahu undang-undang sama sekali. Kedua, manusia yang tidak tahu apa dakwaan terhadap Niki Mirzani. Ketiga, manusia yang memang asal ngomong tanpa peduli apapun yang menjadi hak dari Niki dan lain sebagainya. Nah ini bapak satu ini, saya udah pernah hari itu bicarakan tentang apa yang diomonginnya. Nah, sekarang saya kembali membahas masalah yang dibilangnya. Pertama, dalam postingannya ini, dia mengatakan ada 3 hal. Ya, sepertinya tuduhan terhadap Nikita Mirzani. Dia bilang, 1, tidak mengulangi lagi perbuatan. Kedua, salah satunya adalah dakwaan ataupun tuduhan terhadap Niki tentang pencemaran nama baik dan yang lainnya. Padahal itu cuma ada 2. Kasusnya Niki itu cuma ada 2. Tuduhan terhadap Niki itu, 1 adalah pencemaran nama baik dan kedua adalah kasus Niki yang dituduh dengan pencucian uang. Itu aja. Tidak ada yang namanya mengulangi lagi. Itu tuduhan apa seperti itu? Gak ada. Dalam sidang pun tidak ada seperti itu. Cuma 2 tersangkaannya. Ya, pencemaran nama baik udah gak ada dalam dakwaannya. Dan yang ada cuman
pencemaran nama baik dan kasus suap. Jadi yang diomongin Bapak ini bohong dan dia asal ngomong. Ya. Nah, mengenai dia bilang pengulangan kembali, apakah tidak memungkinkan nanti dia mengulangi kembali? Sedangkan di dalam tahanan katanya bisa dengan elektronik. Dia sendiri yang ngomong dalam postingan ini. Dia di dalam pakai elektronik tidak mengkhawatirkan katanya. Tidak ada. Tapi apakah mungkin di luar katanya gitu. Dia bilang ditakutinya. Dia nggak pernah kan di dalam itu mencemarkan nama baik. Ataupun dia mengulangi perbuatan atau di luar bagaimana. Sekarang saya pengen tanya Pak. Ya Bapak yang terhormat. Yang merasa pintar. Dia di dalam itu kalian bilang ada dia memakai elektronik ataupun HP. Terus yang ditakutkan di luar. Sedangkan di dalam dia itu bisa mencegah dirinya supaya tidak berbuat. Kenapa penangguhan keluar itu nggak boleh dengan alasan dia akan mengulangi? Jangan kau itu yang seenaknya ngomong, ya kan? Kau jangan menuduh sembarangan, berpikiran yang memang kau mengatakan begitu. Kau aneh, jadi maksudmu seumur hidup dia bakal ditahan gitu. Yang belum sesuai dengan dakwaan. Ingat dia ini masih praduga nggak bersalah loh. Belum ada keputusan bahwa dia terdakwa. Jadi dia berhak untuk mendapatkan apa ya dia inginkan dengan penangguhan itu pun boleh. Kenapa nggak boleh? Yang kedua, pada dasarnya jaksa sudah mengambil barang bukti. Itu adalah bagian daripada penyelidikan. Dan uangnya sudah ada mereka. Udah ada pada mereka. Berarti itu adalah salah satu pengurangan daripada dugaan itu. Nah, kenapa dia nggak bisa lepas? Ataupun kenapa dia nggak bisa mendapatkan penangguhan? Itulah ya. Dan yang paling penting kau di sini selalu mengucapkan 20 tahun hukuman. Di mana ada hukuman 20 tahun untuk dakwaan pencemaran nama baik ataupun kayak yang lain? Pencemaran nama baik itu dulunya paling banter maksimal 6 tahun. Kemudian sekarang berubah menjadi 4 tahun. Dan di bawah 4 tahun itu biasanya pencemaran nama baik itu bisa dilepaskan. Nah kau kok bilang 20 tahun? 20 tahun itu adalah dakwaan untuk pemerasan. Sementara Niki kan udah tidak ada dakwaan sebagai pemeras. Dalam sidang ini juga kan yang dilihat itu bukan karena sebagai pemerasan. Yang pasti cuma 2 dakwaannya. Pemeras, dia pencemaran nama baik dan sebagai pencucian uang. Itu aja. Jadi nggak usah kok sebut bolak-balik 20 tahun. Kau itu fitnah. Orang-orangmu itu selalu orang-orang tolol yang selalu bilang 20 tahun. Sementara dalam kasusnya ini cuma kau itu belajar dong. Apa dakwaan dan bagaimana tuntutan hukumnya mesti kau tahu. Gak usah kau asal ngomong 20 tahun. Juga orang-orangmu. Ya, orang-orang RG itu makanya kalian itu jangan suka fitnah, jangan suka bohong kayak si RG. Kalian membodohi publik, membohongi publik. Kau juga rusak negara ini kalau ada orang-orang seperti ini. Yang taunya memfitnah, membuat opini-opini jahat seperti ini. Jadi nggak usah bolak-balik kau bilang 20 tahun. Pada dasarnya orang berhak untuk mendapat penangguhan. Kalau selama ini dia di dalam itu mempunyai itikat dan kelakuan yang baik. Itu aja loh. Jadi nggak usah mencela-mencelik sana sini, sok mikirin dia apa bisa tidak mengulangi. Kalau kayak gitu tandanya kau bakal buat dia seumur hidup supaya nggak mengulangi gitu.
Sementara dia di sini masih sebagai praduga nggak bersalah. Aneh kau itu. Sok mau ngajari tapi ngajarinya yang nggak benar, selalu mengedukasi. Hari itu udah pernah juga saya timpalin, tapi masih itu aja yang dibahas. Oke, udah gitu aja deh, makasih. Oh ya, sekali lagi saya cuma ingatkan, belajarlah menjadi orang yang benar. Jangan mendorong publik, mendorong opini yang nggak benar, mengedukasi yang nggak benar. Ya, nggak tahu kau jadi buzzer kah atau apa, tapi ingat itu. Biar kau tahu di sini kan Niki kan belum tahu yang benar siapa, yang salah siapa. Ya, jadi jangan seenakmu aja. Kau mengatakan begini, begitu. Pakai otakmu dikit kalau ngomong, bicara yang benar, yang jujur. Kalau nggak ngerti, nggak usah sok mengedukasi. Ini itu, memikir kemana-mana. Oke, makasih, Ida. Dikit lagi. Jadi buat kita, buat kalian juga tuh, ya manusia yang suka ngomong, yang sok tahu, sok pinter, ya, kalian itu banyak belajar mestinya, belajar hukum, ya, jangan cuma ngegosip, jangan cuma ngomong ngaco, belajar hukum, belajar tentang dakwaan. Malu kalian, atau kalian memang mau sengaja mau cari pansos, mencari followers, makanya ngomong asal bunyi. Jangan-jangan nanti kalian yang dijebak, kalian yang ditangkap dengan tuduhan yang gak benar. Pahami itu, jangan sok kuat, ngata-ngatain orang sembarangan, nuduh orang sembarangan. Ya, karena netizen pun udah pada pinter-pinter, gak bodoh. Paham? Makasih, Ida.